Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah pengajian Jalan Tridharma di Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tetap mengucapkan alhamdulillah, puja dan puji yang selayaknya kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi, dikala sempit maupun dikala lapang, dikala senang maupun dikala sedih, karena tentunya bersyukur kepada Allah dan memanjatkan pujian hanya untuknya, itu adalah obat paling penting supaya kita mampu untuk menghadapi beragam ujian-ujian dalam kehidupan ini. Salawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah kekasih Allah, teladan kita semua. Mudah-mudahan kita semua tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, telah berlalu setengah lebih dari bulan Sya'ban dan tersisa kurang dari 2 pekan bagi kita semua untuk dapat berjumpa dengan satu momen istimewa, itulah bulan suci Ramadan. Datangnya Ramadan adalah bagian dari wujud rahmat dan kasih sayang Allah untuk kita. Berapa banyak Allah istimewakan waktu-waktu tertentu, waktu itu diberikan nilai lebih. Tujuannya apa? Agar ketika kita dapat memanfaatkannya, itu menjadi momentum begitu berharga, kita bisa perbanyak bekal yang bisa kita bawa. Kita tahu betul, dibandingkan dengan umat-umat nabi-nabi sebelumnya, umat Nabi Muhammad SAW, walaupun dari sisi kuantitas jumlahnya paling banyak, tapi dari sisi kualitas usianya pula lah yang paling pendek dibanding umat-umat yang lain. Maka dari itu tentunya datangnya dalam kehidupan momen-momen istimewa ini, baik yang sifatnya harian, sifatnya pekanan, atau bahkan sifatnya tahunan, ini menjadi angin segar bagi kita, hamba-hamba yang senantiasa mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan ditakhrijkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahuma idzajtunibal kabair. Antara satu waktu salat fardu dengan waktu salat fardu berikutnya, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan selanjutnya, adalah momen di mana dosa-dosa kecil kita pun dapat dilebur. Kafarah, ditutup. Apakah kafarah dalam pengertian Allah lebur dan Allah hapus dosa-dosa kecil kita ketika kita memanfaatkan momentum itu, atau Allah tutup? Ketika Allah tutup, artinya bisa jadi Allah juga tidak minta lagi pertanggungjawaban, karena sudah Allah ampuni dosa-dosa itu dari kita semua.
Jadi ada momentum pensucian harian antara satu solat fardu dengan fardu berikutnya. Kita baru siap solat Isya. Mungkin antara Isya sampai subuh ada aja maksiat atau khilaf yang kita buat. Selama bukan dosa besar, nanti subuh kita solat lagi, maka itu jadi dileburkan dosanya. Kita baru melewati Jumat beberapa hari yang lalu. Sampai Jumat di pekan depan, kalau kita hitung-hitung berapalah banyak dosa yang kita buat, baik yang sengaja ataupun tak sengaja. Momen antara Jumat yang satu dengan yang lain, inilah pelebur pekanan. Dan yang menariknya, kalau dihitung-hitung dari kita hari raya tahun lalu sampai sekarang, udah berapa banyak kita juga melakukan amal-amal, termasuk khilaf demi khilaf yang kita buat karena keterbatasan diri kita sebagai manusia. Rahmat Allah, kalau kita diperkenankan jumpa lagi Ramadan tahun ini, itu menjadi momentum dileburnya dosa-dosa kecil selama kita tak kerjakan dosa besar. Para hadirin rahimakumullah, bercerita tentang bulan suci Ramadan, setidaknya bulan ini mengingatkan kita tentang 4 hal penting. Dan keempat hal ini sangat identik dengan Ramadan. Yang pertama apa? Ramadan bulannya ibadah. Ya. Jadi walaupun kita beribadah tidak hanya di bulan Ramadan, tapi tak bisa kita pungkiri ada ibadah-ibadah yang hanya disyariatkan di bulan Ramadan. Jadi nilai tambah. Kalau di luar Ramadan pengen pun sholat tarawih tak bisa, karena sholat tarawih hanya disyariatkan di bulan Ramadan. Kalaupun kita mau bayar zakat fitrah tak bisa, karena memang momentumnya hanya di bulan Ramadan. Sampai menjelang dilaksanakannya solat Idul Fitri. Nah, kalau lewat waktu itu tidak bisa lagi zakat fitrah pun. Begitu pula datang Ramadan diwajibkan puasa sama kita kalau kita mampu dan kuat serta sehat. Kalaupun kita musafir atau sakit yang mungkin sembuh, kalaupun diganti di luar Ramadan, walaupun dari sisi tanggung jawab kepada Allah itu tertutupi, tapi nilai puasanya pun tak sama. Makanya dikatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kau tahu keutamaan siang Ramadan dan keutamaan malamnya, walaupun engkau dalam kondisi musafir masih mampu kau tetap berpuasa, kau tetap akan puasa, kata Allah. Kalau kau tahu bagaimana keutamaan dari momentum Ramadan ini. Nah, sebagai bulan ibadah, Ramadan bukan hanya istimewa dengan ibadah-ibadah tertentu. Bahkan ibadah yang bisa dikerjakan di luar Ramadan pun begitu masuk Ramadan bertambah nilai dan keutamaannya. Yang namanya orang mau umroh kapan aja bisa. Tapi Rasulullah berkata, al-umratu fi Ramadan kal haji ma'i. Keutamaan orang yang umroh di bulan Ramadan seperti keutamaan orang yang berhaji bersamaku. Bukan sekedar naik haji, tapi naik hajinya dianggap sama seperti naik haji sama Rasulullah. Makanya kita lihat sekarang ini banyak juga orang yang berburu untuk dapat mungkin awal Ramadan umrah di sana. Padat betul. Ada yang sampai dengan paket 30 hari lebih, sampai hari raya di sana. Kesulitannya pun lebih besar dibandingkan dengan kesulitan di momen-momen umrah lainnya. Tapi begitulah, karena ada nilai tambah. Ibadah yang kita kerjakan, Allah berikan nilai tambah di situ. Nah, jadi begitu juga. Bahkan kalau kita lihat amal-amal yang bisa kita kerjakan di luar Ramadan banyak, tapi begitu kita kerjakan di bulan Ramadan, amal-amal itu juga dari sisi pahala dilipat gandakan. Dan memang kalau mau jujur, ibadah itu justru tampak kesannya lebih ringan di Ramadan.
walaupun tubuh kita terkuras energi, tapi kadang-kadang kita setelah selesai Ramadan, kuat juga aku selama Ramadan. Kita berpikir begitu. Pulang kerja, taraweh, tadarusan lagi, bangun lebih cepat dari biasa, kemudian aktivitas juga banyak. Tapi begitulah tercermin betul nilai-nilai prinsip fastabiqul khairat selama bulan suci Ramadan. Kadang-kadang kita lihat jamaah di sebelah kita, kuat dia mengaji, kita kadang-kadang udah capek dan ngantuk, dia masih lanjut. Kita pun akhirnya termotivasi. Begitulah bagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, dalam hal-hal yang sifatnya akhirat perlu kita tengok yang lebih hebat dari kita supaya kita termotivasi. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya duniawi perlu kita tengok orang yang kurang dari kita supaya kita pun akhirnya merasa bersyukur. Alhamdulillah saya masih sehat umur sekian. Banyak di umur yang sama mungkin udah susah kemana-mana. Alhamdulillah saya masih kuat untuk tarawih berjamaah di masjid. Udah banyak orang juga yang tidak ikut berjamaah. Jadi ketika kita lihat dalam konteks keduniaan, kita tengok dari sisi harta, dari sisi kesehatan, dari sisi kita akan merasakan syukur. Tapi dari sisi ibadah harus tengok yang lebih tinggi lagi supaya semangat kita untuk terus beramal ibadah dapat dipompa dan dimotivasi lebih baik lagi daripada momen-momen selain momen istimewa itu. Jadi ini yang pertama, Ramadan identik dengan ibadah, maka disebut Ramadan syahrul ibadah. Secara khusus disebut Ramadan syahrus siyam. Ramadan bulannya puasa, Ramadan bulannya ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan juga identik yang kedua dengan Al-Quran. Jadi walaupun baca Quran itu ibadah, tapi lebih spesifik lagi, bulan Ramadan disebut bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang pertama kali Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi Quran ini kan diterima Nabi Muhammad berangsur-angsur. Tapi momen ketika malaikat Jibril datang pertama kali ke Gua Hira, mendekap Nabi dari belakang, menyuruh Nabi, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Itulah momen di bulan suci Ramadan. Dan karena itulah, karena Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan, malam turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu yang kemudian kita kenang dengan sebutan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Malam Qadar itulah malam kalau kita beribadah di dalamnya lebih baik keutamaannya melebihi kita ibadah selama 1000 bulan. Jadi diidentikannya Ramadan dengan Quran itu hal yang zahir sekali, yang jelas sekali. Karenanya seminimal-minimalnya target seorang muslim selama Ramadan, dapatlah dia satu khatmah, satu kali khatam. Kadang-kadang orang mempertentangkan, Ustaz, mana bagus khatamnya berkali-kali atau bacanya yang penting paham? Tentunya harus kita bedakan. Setiap orang minimal sepanjang hayatnya pernah melakukan khatam dengan pemahaman. Tapi jangan pula dengan alasan khatam dengan pemahaman jadi tak baca-baca Quran dia. Jadi biarkan ada bacaan sifatnya untuk khatam, dan ini seminimal-minimalnya sekalilah kita khatam. Apa dasarnya Ustaz harus khatam? Dulu ada sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini anak muda, waktu itu belum nikah, semangatnya tinggi. Dia tanya sama Rasul, Rasul, bagusnya setiap berapa hari sekali aku khatam Quran? Ini pertanyaan. Dijawab oleh Rasulullah, sebaiknya kau khatam sebulan sekali. Berarti tiap hari 1 juz, kan begitu. Anak muda ini enggak puas dengan jawaban itu.
Aku bisa lebih dari itu. Dijawab Nabi, kalau begitu khatam tiap 10 hari sekali. Berarti 1 hari 3 juz. Anak muda ini enggak puas lagi, dia tanyain lagi, aku bisa lebih dari itu. Dijawab oleh Rasulullah, kalau gitu khatam tiap 3 hari sekali. Berarti 1 hari 10 juz. Ternyata jawaban Nabi ini pun belum diterimanya. Dia bilang, aku bisa lebih dari itu. Apa kata Rasulullah? Tidak paham apa yang dibaca siapa yang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Artinya di sini bukan hanya penekanan kita menghatam, tapi perlu juga ada upaya untuk memahami apa yang dibaca. Jadi jangan keluarnya apa? Itulah dia. Ada bacaan, kita pilih di momen tertentu, mungkin siap sahur, habis siap sholat subuh, baca barang 1-2 ayat, dibaca maknanya sambil dipahami. Tapi ada bacaan yang lain yang sifatnya memang tujuannya untuk khatam. Sehingga betul-betul bulan Ramadan ini jadi bulannya Al-Quran. Para hadirin, ya kadang-kadang yang namanya manusia, ya baca pun dia mungkin capek, tapi bukan berarti interaksi kita dengan Al-Quran terputus. Bukankah mendengar orang yang membaca Quran ini juga menjadi sarana dibukanya pintu rahmat? Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, diam, simak, mudah-mudahan kau dapat rahmat. Makanya konsep tadarus yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini melanjutkan apa yang dibuat Nabi dulu. Apa yang dibuat Nabi? Tiap bulan Ramadan datang malaikat Jibril, Nabi Muhammad bertadarus dengan Jibril. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tiap kali bulan Ramadan Jibril turun, Nabi bertadarus. Gimana tadarus Nabi dengan Jibril? Rasulullah memperdengarkan Jibril ayat suci Al-Quran yang sudah diturunkan kepadanya. Jadi macam anak yang sudah ngapal nyetor murojaah. Ya, murojaah hafalan, ada yang mendengar, ada yang mengulang bacaan. Begitulah tadarus Rasulullah. Nah, di tahun terakhir Rasulullah yang wafat di situ, itu Jibril turun 2 kali. Dikhatamkanlah Quran 2 kali. Tadarus Rasulullah dengan Jibril. Makanya sebaik-baiknya ya kita bertadarus, ya setiap yang baca kita menyimak. Sekarang ini agak beda juga di zaman WA ini. Bukan dia tadarus, bagi-bagi kapling saja dia. Kau juz 1 baca, juz 2 baca, tapi tak ada yang saling menyimak. Padahal kenapa bacaan orang pun dihitung bacaan kita? Karena mendengar itu pun dihitung membaca. Tapi kalau dibagi-bagi saja juznya, enggak ada yang mendengar. Gimana kita anggap itu sebagai tadarus? Tadarus artinya ada partisipasi aktif dari 2 pihak atau lebih. Ini kalau kembali kepada kata kosakata dalam bahasa Arab, tadarus wazannya tafaul. Ada 2 orang atau lebih yang saling mengkaji. Ada yang baca, ada yang betulkan bacaannya, ada yang baca, ada yang nyimak bacaannya. Ya, tapi kalau bagi-bagi aja di WA, kau juz 1, kau juz 2. Ini masing-masing baca juz. Tapi tidak ada proses tadarus di situ. Makanya kadang-kadang mungkin itu kondisi saat Covid bolehlah. Udah enggak Covid lagi, bisa kumpul kita. Ada baiknya mungkin bergantian di rumah, ya, bagi ibu-ibu, atau mungkin bahkan di tempat kerja kalau tidak intensitas kerja begitu berat, mungkin bisa dibaca. Ini juga menjadi sesuatu yang membuat betul-betul Quran itu kita posisikan pada kedudukan yang seharusnya di bulan suci Ramadan. Ada lagi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Kalau cerita tentang Ramadan, berarti aspek ketiga yang kita ceritakan tentang kedermawanan. Ya, siapa yang umrah bulan Ramadan atau yang pernah ya berkunjung ke Timur Tengah bulan Ramadan atau bahkan pernah tinggal
itu kalau mau tengok bagaimana dermawannya orang Arab, ya memang waktu bulan Ramadan. Kalau saya tak terhitung berapa banyak sedekah orang untuk saya dulu waktu kami masih ya mahasiswa. Ya tiap hari berbuka puasa di rumah orang berbeda, disambut. Betul-betul mereka ya seakan-akan Ramadan itulah standar. Gimana betul-betul ya sikap dermawan itu. Kalau di Masjidil Haram yang umrah itu bahkan talam-talam isi nasi biryani untuk orang buka puasa tak terhitung. Berlomba-lomba orang untuk betul-betul menunjukkan kedermawanan. Karena memang Ramadan itu bulannya dermawan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah dikatakan Nabi orang paling dermawan, dan puncak kedermawanan Nabi di bulan Ramadan khususnya 10 malam terakhir. Wah, begitu makin dekat hari raya, makin deras betul kedermawanan Nabi. Nah, makanya kalau kita lihat gimana ekspresi kedermawanan, hal paling dasar dikatakan Rasulullah, siapa yang kasih makan berbuka orang yang puasa, baginya dapat pahala seperti orang yang puasa, tanpa ngurangi pahala orang puasa sedikit pun. Tapi jangan pula, udahlah aku bagi-bagi tajil aja, nggak usah puasa ya. Tidak, ini kan nggak mungkin ngasih makan itu menggantikan kewajiban puasa. Tidak, tetap kita puasa. Tapi bayangkan puasa kita itu dapat keutamaan berkali-kali lipat ketika kita memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Nah, ini bagian dari bentuk kedermawanan. Bapak Ibu, dalam Al-Quran dermawan itu ada 4 tingkatan, ada 4 level. Ya. Nah, kita pikir dermawan yang suka ngasih dermawan lah semua. Tapi levelnya bagaimana orang dermawan itu? Level paling dasar orang dermawan namanya sakha. Orangnya disebut sakhi. Sakhi artinya dermawan. Apa arti sakhi? Orang yang suka memberi kalau diminta. Arti sakhi suka memberi kalau diminta. Artinya masuk proposal langsung cair. Itu dia. Tapi kalau kata yang minta nggak dikasih-kasihnya. Siapa yang minta dia kasih. Ini namanya sakhi. Level di atasnya ada namanya jawad. Jawad artinya dermawan juga. Maknanya apa? Dermawan, suka memberi baik diminta ataupun tak diminta, tapi kepada yang dikenal. Kalau nggak kenal dia nggak ngasih. Kenal dia, diminta nggak diminta ngasih. Ini namanya jawad. Level ketiga ada lagi namanya karim. Makanya kedermawanan itu disebut juga bahasa Arab karom. Dermawan. Apa arti karim? Yang suka ngasih baik diminta atau enggak diminta kepada baik yang dikenal ataupun yang enggak dikenal. Kita pergi haji itu orang bagi-bagi buah, bagi-bagi jus, enggak kenal pun dia kasih aja. Ini sudah sampai pada tingkatan karim. Tapi Bapak Ibu, ada puncak dari kedermawanan. Apa itu? Dan puncak kedermawanan ini bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk bagi yang tak punya uang. Kalau memberi kan nggak mungkin kecuali kita punya uang, ya. Sakhi harus punya uang, jawad harus punya uang, karim harus punya uang. Tapi puncak dermawan itu bahkan yang tak punya uang pun bisa sampai pada posisi itu. Apa arti puncak kedermawanan? Ini yang dalam bahasa Quran disebut ithar, mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Itulah puncak kedermawanan. Makanya kalau di rumah ada baju bekas, kita kasih ke orang, dianggap kita dermawan. Tapi apa itu puncak dermawan? Enggak. Tapi kalau ada baju baru dibeli, suka kali kita baju itu. Nampak orang tak punya baju, kita kasih baju itu. Itu yang namanya ithar. Artinya apa? Kita suka
Tapi ketika kita lihat ada orang lebih membutuhkan, kita relakan yang kita suka itu untuk kita berikan pada orang. Inilah puncak. Makanya bulan Ramadan kita bisa ukur di mana posisi kita. Apakah kita sampai pada posisi sahih, jawad, karim, atau bahkan kita sudah sampai pada puncaknya. Ya. Kalau cerita-cerita sahabat Nabi dulu di perang pun, saking hausnya karena panas, dapat air, gak mau minum dia. Aku haus, tapi sebelahku lebih haus lagi. Kawannya pun gak mau minum juga. Teringat dia, si fulan tuh lebih haus lagi. Begitulah level kedermawanan yang luar biasa. Dan kita bisa latih itu lewat bulan suci Ramadan yang bentar lagi kita sambut. Baru yang terakhir, kalau cerita mengenai Ramadan, bukan hanya cerita tentang ibadah, bukan hanya cerita tentang Quran, bukan hanya cerita tentang kedermawanan, tapi Ramadan adalah bulan kita juga diingatkan dengan banyak peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa agung yang menunjukkan kesuksesan gemilang generasi-generasi sebelum kita di bulan Ramadan. Cerita Ramadan berarti cerita tentang perang Badar, perang pertama dalam Islam. 314 lawan 1000, menang yang 300. Kenapa? Semangat tinggi, iman yang kuat. Itu yang membuat Ramadan istimewa. Dibebaskannya kota Mekah bulan Ramadan, tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Salahuddin Al-Ayyubi menghadapi aliansi tentara-tentara salib dikoordinir oleh raja-raja Eropa dan paus. Bisa dibebaskan kembali Baitul Maqdis, Yerusalem, bulan Ramadan juga. Bahkan kalau kita kembali ingat sejarah, 17 Agustus 1945 bertepatan hari Jumat, tanggal 9 Ramadan, kita deklarasi proklamasi kemerdekaan di bulan Ramadan juga. Berarti memang hebat Ramadan nih. Cuma ada istilah Agustusan, enggak ada istilah Ramadanan. Sebenarnya tiap tanggal 9 Ramadan tuh perlu upacara bendera juga kita. Kita bersyukur karena memang kenapa dipilih jatuh kemerdekaan di bulan Ramadan? Ada hikmahnya di situ. Ya. Karena datangnya momentum Jepang kalah perang, dibombardir lewat bom atom. Ini juga siapa yang menyiapkan kondisi itu sampai cocok untuk proklamasi kemerdekaan? Ini enggak lepas dari berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini banyak peristiwa-peristiwa besar. Maka dari itu memang kenapa bisa terjadi prestasi di bulan Ramadan? Manusia ini kalau gak mampu melawan dirinya sendiri, gimana mau berani melawan di luar dirinya? Problem kita di Indonesia udah sekian tahun merdeka, ini masih banyak orang belum menang lawan hawa nafsunya. Kadang-kadang tengok pagar laut pun dipagar. Laut pun dipagar. Udah ribut. Akhirnya ada yang bilang, enggak, kami yang pagar ini deh. Kenapa? Rupanya dapat amplop duluan. Jadi orang yang enggak mampu menahan syahwat dunia, gimana melawan musuh? Bisa penjajah itu ratusan tahun, ya karena sebagian dari penduduk sendiri dijadikan jongos oleh penjajah. Ini dia. Maka kita masuk bulan suci Ramadan supaya kita mampu mengontrol hawa nafsu kita, supaya mampu mengontrol hawa nafsu kita, sehingga kita jadi muslim yang enggak mudah disogok, muslim yang enggak mudah mempermainkan aturan. Kenapa? Karena merasa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Itu kunci sukses dunia akhirat. Maka dari itu tentunya kita semua jamaah pengajian Jalan Tridharma, mudah-mudahan Allah berikan keafiatan, kesehatan,
keimanan. Ya, yang sedang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, keafiatan, ya. Dan perlu kita yakini betul, orang itu mampu puasa bukan karena kuat, bukan karena sekedar sehat, tapi kuncinya adalah panggilan iman. Makanya diawali ya ayyuhallazina amanu. Yang terpanggil itu yang. Walaupun kadang-kadang dokter bilang, "Bapak udah cocok lah enggak usah puasa deh." Puasa dia bisa juga. Enggak ada sakitnya, malah sehat badannya. Ya, banyak yang muda tak puasa juga. Banyak yang kadang-kadang ada penyakit udah kronis, tapi ketika dia merasa aku dipanggil Allah untuk puasa, puasa dia dengan niat, ya Allah aku sehat dengan puasanya. Jadi kita melihat di sini. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok yang betul-betul dipanggil dengan panggilan iman ini, sehingga akhir Ramadan kita semua masuk dalam kelompok yang diampuni dosa-dosa kita semua. Saya kira ini pengantar yang dapat saya sampaikan, ya, di momen yang berbahagia ini. Saya juga mohon maaf lahir dan batin supaya kita masuk bulan Ramadan dalam kondisi bersih hati kita, bersih dari segala kekusutan hubungan antar sesama kita, fokus kita ibadah pada Allah, seimbang nanti bagus hablum minan nas dan hablum minallahnya. Saya kembalikan pada Pak Nazar, yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih Ustaz atas yang disampaikan berkenaan Ramadan, sekaligus kita mendapat bekal dalam pelaksanaan ibadah puasa pada kita, diberikan kesempatan oleh Ustaz untuk bertanya atau mungkin berdiskusi dengan topik maupun di luar. Kalau Bapak dulu dipersilakan. Paman. Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Orang yang ada, Tuhan hampir saya sakit ini. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Betul. Ya, ya. Baik. Ya, ya. Sekarang dia besar-besar. Ini macam mana bisa menghapuskan ini? Kadang-kadang kan melawan orang tua itu kan susah. Ya, ya, ya. Ya. Itu mana itu bisa menghapuskan itu? Ya. Kecuali ya orang-orangnya mafia ya. Itu. Iya. Aduh. Mana bisa? Itu berat Ustaz. Itu kan jadi pikiran aja gitu ya. Ya walaupun tidak pernah melawan orang tua gitu ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Baik, baik. Ya, ya. Baik. Saya tanggapi terus ya. Ya, baik. Terima kasih Prof Mono. Jadi hidup ini kita untuk berjalan dengan baik kita perlu dua sayap. Sayap syukur dan sayap sabar. Ya. Saat nikmat pun perlu sabar juga. Karena kalau saat lapang, saat sehat tak sabar, ini kadang-kadang ini dihantamnya semua. Nah, ini juga perlu sabar. Sabar dalam mengekang nafsu. Nah, syukur ini betul salah satu sebab ya berkah usia, pikiran tenang, syukur. Ya. Jadi kalau dikatakan seorang sedang diuji Allah dengan penyakit,
Itu filosofinya, penyakit yang Allah timpakan pada orang beriman tujuannya 3, enggak lebih dari itu. Pertama, orang iman diberikan sakit supaya diangkat derajatnya. Tiap kali kita bersabar atas sakit itu, amalan ibadah yang tidak ada pagu pahalanya cuma sabar. Yang lainnya ada batasan semua. Tapi sabar itu gak ada standar pahalanya berapa. Allah langsung ngasih. Berarti kalau diberikan ujian, Allah sedang ingin angkat kita. Ya. Yang kedua, tujuan dikasih sakit, dikasih musibah apapun untuk mendorong kita makin dekat sama Allah. Nah, karena biasanya manusia ini kalau lagi nikmat dia lupa sama Allah. Nah, tapi pas lagi sakit semuanya dikembalikan sama Allah. Nah, jadi kita kadang-kadang lebih merasa dekat dengan Allah waktu susah. Nah, jadi kadang-kadang sengaja diberikan penyakit, diberikan ini, diberikan itu supaya hati ini selalu terikat sama Allah. Tapi ada yang ketiga, dikasih sakit, dikasih ujian, dikasih ini dan itu. Tujuannya apa? Membuka mata kita. Kita itu sebenarnya kuat. Cuman kita tak menyadarinya. Mobil yang mahal, Bro Mono, ya, kalau dibawa jalan mulus saja nggak nampak bedanya sama mobil murah. Nah, tapi kalau dibawa ke jalanan bebatuan, mobil 4-wheel drive masih enak di atas, walaupun jalannya nggak beraspal. Di saat banyak mobil lain dibawa ke situ, udah tak bisa lanjut deh. Berarti makin banyak kita diuji, Allah sedang ingin menguatkan kita. Makanya manusia paling banyak diuji siapa? Para nabi. Manusia yang paling lama sakitnya siapa? Nabi Ayub. Jadi kalau kita merasa berat kali sakitku nih, coba bandingkan sama Ayub. Dari yang banyak istrinya, banyak anaknya, hilang semua, ninggalkan dia. Tapi tetap sabar. Sampai Allah balikkan lebih lagi, berkali-kali lipat dari apa yang hilang darinya sebelumnya. Ini kan inspirasi luar biasa. Jadi itu poin saya kira memang momen-momen sabar inilah kadang kita belum tahu hikmahnya itu. Kita udah yakin ada hikmah, tapi memang hikmahnya itu nggak cepat kali nampak. Kadang-kadang 5 tahun berikutnya baru tahu, oh ini hikmahnya itu. Jadi memang bersabar sampai nampak hikmah itu pun perlu kesabaran. Kadang nggak cepat-cepat Allah bukakan apa hikmah di balik itu. Demikian. Ya. Oh ya itu. Ya. 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 Terkait dosa besar. Untuk menghapus dosa besar caranya cuma satu, bertaubat. Ya, kalau orang tua masih hidup, ya kita mintalah restunya. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, doa sama dia, istighfar untuknya. Dan yakinlah, gimana pun mungkin orang tua palak sama anaknya, tapi orang tua di lubuk hatinya yang paling dalam pasti menginginkan kebaikan untuk anaknya. Nah, itu dia. Walaupun mungkin diekspresikan dengan bahasa yang kasar, palak kita dengan sikap yang menjengkelkan, tapi sebenarnya poin dia apa? Dia pengen kita itu menjadi yang terbaik, yang diharapkan sebagaimana yang didambakannya. Jadi memang dosa besar harus lewat tobat. Dosa kecil bisa lewat istighfar, lewat sedekah, lewat amal-amal ibadah macam momen Ramadan itu bisa dihapus. Ya itu dia. Allah Ustaz. Ya. Baik, silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Maksud saya pikir saya beramal ini awal. Kenapa? Katakanlah sekarang saya mengaji, saya mengharap inilah nanti penerang saya di kubur. Ya. Tetapi lama-lama saya pikir,
Kenapa begitu? Apa tidak salah itu Ustaz? Bahwa sebagai makhluk ada tidak ada ganjarannya. Quran itu kan perintah negara. Itu wajib saya baca. Ya. Oh pahala, ada pahala. Ya. Harusnya saya wajib. Ya. Jangan saya mengharapkan sesuatu begitu Ustaz. Nah, kadang-kadang kita begitu. Gimana ini Pak? Ya, ya. Terima kasih. Menarik ini. Sebenarnya memang kalau kita berangkat dari tujuan kita diciptakan kan untuk ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah paham betul hambanya ini. Ya. Kalau hanya pakai motif awal ini, ya mungkin gak bergerak juga banyak orang. Ya. Betul. Berharap yang paling utama apa? Mengharapkan ridho Allah. Itu tujuan tertinggi. Tapi manusia ini kan salah satu sifatnya apa? Suka yang instan. Khuliqal insan min ajal. Manusia itu diciptakan membawa sifat ketergesa-gesaan. Sampai yang kita dambakan pun kalau bisa jangan yang sifatnya abstrak, yang nampak terus wujudnya. Nah, karenanya Nabi Muhammad untuk mendekatkan pikiran umatnya, Nabi pun mengatakan, bacalah Quran. Nanti Quran ini akan jadi pembelamu, pemberi syafaat. Jadi kalau kita baca, berharap Quran kasih syafaat, salah enggak? Enggak, orang Nabi yang suruh. Tapi dari sisi nilai ibadah yang kita kerjakan, kalau masih berharap pahala, masih itu, ya levelnya belum sama dengan yang memang ini kan kewajibanku untuk ibadah kepada Allah. Tapi apakah salah? Enggak. Karena Allah tahu level manusia enggak sama semua motivasinya. Jadi sama macam syair Rabi'ah Adawiyah. Aku kalau beribadah karena takut nerakamu, masukkan dia ke dalam neraka. Kalau aku beribadah karena pengen masuk syurgamu, tutup aja pintu syurga. Itu kata dia. Tapi kalau aku beribadah padamu karena aku cinta engkau ya Allah, jangan pisahkan orang yang mencintai dari yang dicintainya. Wah, ini kan ada bahasa diplomatis ya kan gitu kan. Ada bahasa diplomatisnya. Artinya apa? Jangan jauhkan aku darimu ya Allah. Kalau dekat sama Allah enggak mungkin neraka. Kan begitu. Tapi cara dia mengekspresikan apa yang menjadi fokus dalam tujuannya beribadah, ada yang pendekatannya lewat cinta, ada yang pendekatannya lewat yang lain-lain, zuhud, ada yang pendekatannya lewat apa? Ya, berbeda-beda. Ada yang soal rasa, zauq, beda-beda. Tapi apakah kemudian yang beribadah tadi karena mau dapat syafaat atau penerang dalam kubur, apakah salah? Enggak salah juga. Karena itu juga didandaskan kepada sabda Rasulullah. Nabi yang ngajarkan, Nabi yang katakan. Tapi bagi kita sendiri motivasinya makin lama bertambah usia kita, ujungnya jangan lagi lah motivasi yang sifatnya material tadi. Tapi jadikan motivasi tertinggi itu apa? Yang penting Allah ridho. Kalau Allah ridho nggak mungkin masuk neraka, kan begitu. Allah ridho nggak mungkin masuk neraka. Jadi bahasanya pun yang digunakan dalam hadis kan, nggak ada yang masuk surga karena amalnya. Loh, kalau nggak ada yang masuk surga karena amalnya, untuk apa kita beramal, kan begitu? Tapi Rasulullah mengatakan masuk surga karena rahmat Allah. Tapi pertanyaannya, kapan Allah kasih rahmat? Allah hanya kasih rahmat bagi yang beramal, kan begitu? Kan bolak-balik juga ujungnya. Tapi jangan katakan aku masuk surga karena aku udah sholat, karena aku udah puasa. Bukan. Kau masuk surga karena Allah merahmatimu. Tapi bagaimana Allah merahmatimu? Ya sholat, ya puasa. Kan begitu. Jadi rahmat itu pun turun karena amal. Jadi macam orang tua ya menjanjikan anaknya, kalau kau ranking 1 nanti ayah belikan sepeda. Ketika ranking 1 dibawanya rapot ke tukang sepeda, kira-kira dikasih nggak? Enggak lah, ini bukan harga sepeda nih. Ya, harga sepeda sekian ratus ribu katanya. Ya, masa rapot bisa tukar sepeda? Enggak.
Tapi ayahnya akan membelikan anak itu sepeda ketika ada rapot. Kan begitu. Harga surga itu nggak mungkin diukur dengan amalan kita. Tapi yang mampu membayar harga surga hanya rahmat Allah. Tapi pertanyaannya, gimana kita dapat rahmat Allah? Ya lewat beramal. Nah, jadi sama seperti itu juga kita sholat, kita apa? Ya, ujungnya kembali kepada Allah. Bukan karena amal itu yang kemudian utamanya jadi penerang dan lain sebagainya. Tapi pada tahap awam nggak masalah. Daripada dia nggak beramal sama sekali gitu kan. Karena dengan amalan-amalan seperti itu pun itu sebab Allah mencurahkan rahmat untuk yang bersangkutan. Demikian. Ya. Silakan Bro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin penjelasan Ya. atau kiat-kiat bagaimana dalam pengendalian diri di dalam puasa. Karena kita boleh puasa, tapi ada menahan lapar. Ya. Jadi banyak hal, lingkungan kita tidak sehat, lingkungan kita bermacam-macam. Jadi kita ingin mendapatkan satu kadar daripada puasa itu yang punya nilai tinggi. Tapi mungkin dalam kehidupan yang kondisi yang sekarang ini, mungkin kita katakan sulit sekali. Mungkin ada hal-hal apa yang bisa kita lakukan sehingga kita terhindar. Ya. Dari hal itu. Apalagi untuk menuntut kesebaran tadi. Ya. Dalam kondisi yang puasa yang apa, mau marah-marah. Kan? Ya. Mau ada satu yang nggak beres, sudah marah-marah. Berarti kan mengurangi kadar puasa. Nah, jadi bagaimana kira selain cara ibadah tadi, mengaji dan lain-lain. Ya. Apa? Baik. Kira-kira yang lain yang bisa Ya. meningkatkan nilai ibadah. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Jadi tantangan orang puasa itu dua macam. Ada tantangan pembatal puasa, ada tantangan penghilang pahala puasa. Kalau yang kita kerjakan pembatal puasa, berarti hari itu nggak dihitung kita udah puasa, wajib kita ganti. Ya, kita makan, muntah dengan sengaja, ya, atau bersetubuh. Nah, ini batal puasa, harus wajib ganti. Tapi ada amal-amal dia nggak buat batal puasa, tapi membuat pahala kita nguap semua. Jadi nggak ada perlu ganti puasa, tapi sama aja yang kita dapat cuma lapar saja. Nah, memang yang lebih berat ini sebenarnya penghilang pahala puasa itu. Ya, kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi yang membuat pahala itu bisa hilang dan menguap, itu 4 hal. Pertama, kontrol keinginan. Kontrol keinginan. Tahan lapar dia, tapi begitu beli takjil semua diborong. Nah, terakhir tak termakan juga. Ini sebenarnya kan tantangan juga ini. Semua tengok keenaknya. Begitu minum seteguk, udah ada kenyang. Nah, jadi puasa itu tujuannya supaya mampu menahan keinginan. Yang kedua, amarah. Yang Prof bilang tadi, kadang-kadang memang cepat kali naik pitam dia, gitu kan? Cepat semua marah. Yang ketiga, tahan nafsu, nafsu birahi. Dan yang keempat, tahan rasa takut. Ketakutan berlebihan ketika puasa itu merusak nilai puasa. Kenapa? Seperti kita nggak yakin ada Allah. Ada pula, kenapa kau tak puasa? Takut mati aku deh. Padahal tak pernah ada orang mati gara-gara puasa, kan gitu. Kalau ikut aturan puasa, nggak akan mati dia, malah sehat dia. Gimana tipsnya? Masing-masing dari 4 tantangan ini, keinginan, ya, ketakutan, amarah, ini ada aturannya masing-masing. Misalnya keinginan. Agama kan nyuruh kita puasa itu fokus pada kebutuhan, bukan pada keinginan. Ya, kadang-kadang keinginan ini makin banyak ditengok, makin banyak kepingin, kan gitu dia.
Berarti tipsnya kurangi nengok-nengok kan begitu. Justru orang suka sekarang, makin dekat buka ngabuburitlah kita. Tengok sana, tengok sini. Justru pandangan itu yang memicu. Akhirnya kita gagal mengontrol keinginan. Kan begitu. Amarah, begitu juga. Amarah itu ada tipsnya. Rasulullah misalnya, kalau orang marah, dalam kondisi duduk disuruh berdiri. Ya, marah, udah panas ini, disuruh untuk berwudu. Ini kan cara-cara yang diajarkan. Artinya menyibukkan diri, mengalihkan dari hal yang membuat kita jengkel dan marah, cepat-cepat ganti fokus kepada yang lain supaya bisa dipadamkan itu. Rasa takut begitu juga. Gimana menghilangkan rasa takut yang berlebihan? Tipsnya cepat-cepat ingat Allah. Bahwasanya apa yang kau khawatirkan itu enggak beralasan. Kebanyakan takut itu pun datangnya dari setan. As-syaitan ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakutimu dengan miskin, nakut-nakutimu dengan lapar, sehingga mendorong kita melakukan pelanggaran. Nah, kalau birahi, begitu juga. Ya, gimana tips untuk menghindarinya? Ini kan tetap jaga pandangan, jaga kemaluan. Itu dua hal yang berdekatan. Jadi kalau mau jujurlah, sebenarnya kunci tips semuanya buat anggota tubuh semuanya ikut puasa. Jadi yang puasa jangan mulut sama kemaluan saja, mata pun perlu puasa, telinga pun perlu puasa. Jadi makin kadang-kadang memang problemnya apa? Makin Ramadan makin bertambah jam acara gosip. Karena kalau siang hari pas lapar enak pula itu ikuti itu. Tapi ini kan bisa menghilangkan pahala puasanya. Jadi memang tetap ujungnya seperti kata Imam Hasan Basri, kalau kau tak sibukkan dirimu dengan ketaatan, kau pasti akan disibukkan dengan kemaksiatan. Jadi ya kuncinya apa? Nyibukkan diri itulah ya. Nyibukkan diri sehingga kita terlalaikan dari hal-hal yang membuat pahala puasa menjadi berkurang. Makanya yang paling enak itu supaya enggak disibukkan dengan itu apa? Pergi ke masjid iktikaf dia kayak gitu kan. Tapi sekarang iktikaf bawa HP, nengok juga dia berapa nih saham nih dia. Jadi termasuk perusahaan iktikaf di masjid itu HP juga. Jadi kalau iktikaf kan artinya kita mengisolir diri untuk semata-mata terhubung dengan Allah. Ya kan? Jadi kalau terisolir badan, pikirannya tak terisolir karena masih terhubung lewat HP semua. Jadi memang tantangannya seperti kau katakan banyak, tapi sebenarnya kalau ditelusuri ada aja jalannya. Sehingga semua organ tubuh harus ikut puasa. Bukan hanya mulut dan kemaluan saja, tapi mata, tangan, kaki ikut puasa lewat porsinya masing-masing. Demikian. Ya. Ya. Marah. Kan ibadah kepada. Ya. Tapi hilang pahala puasa. Tak batal tapi hilang pahala. Ya. Ya. Makanya dikatakan Nabi, kalau engkau dihadapkan dengan seseorang memicu emosimu, pertama disuruh kita mengucapkan, mohon maaf aku sedang puasa. Dan secara khusus Nabi mengatakan ucapkan itu 2 kali. Para ulama menjelaskan kenapa kita perlu mengucapkan 2 kali. Ucapan pertama untuk orang yang ganggu kita. Mohon maaf aku sedang puasa, jangan kau pancing emosiku. Ucapan yang kedua, kata para ulama, untuk diri kita masing-masing. Untuk kita ingatkan diri kita, jangan kau rusak pahala puasamu dengan kau ladeni dia. Ingat kau sedang puasa. Jadi itu termasuk tips juga tadi. Ketika ada yang memprovokasi sehingga emosi kita naik, disuruh Nabi katakan 2 kali, inni mru'un shaim, aku sedang puasa.
Ucapan pertama untuk orang yang ganggu kita, ucapan kedua untuk diri kita, untuk menyadarkan kita. Jangan sampai kau khilaf, terpancing emosi, berkata kasar, hilang pahala. Begitu dia. Baik di pahala dapat. Ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, kita tutup majlis kita dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li asatidatina wa li muallimina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.